Oke, jadi ini sebagai gambaran ataupun contoh ya sebuah channel yang sudah dimonetisasi. Di sini itu tertulis Anda adalah partner YouTube ya, dimana di sini itu ada monetisasi iklan ramah tonton, iklan feedshot super, ada monetisasi langganan dan juga monetisasi shopping ya. Jadi untuk mendapatkan fitur monetisasi seperti ini di channel YouTube itu kita harus memerlukan target ya nih kalau untuk video short ya kurang lebih sekitar 3 juta penayangan dan juga 10 juta penayangan. Nah, untuk video panjang itu 3000 jam tayang dan juga 4000 jam waktu tayang publik ya. Jadi di sini kita akan bahas nih buat teman-teman YouTuber pemula yang mau memulai untuk channel YouTube tentang aplikasi apa saja sih yang harus teman-teman miliki ketika teman-teman ingin memulai channel YouTube. Jadi pastikan tonton video ini sampai akhir agar teman-teman juga bisa paham apa saja sih aplikasi yang wajib kita gunakan. Oke, baik, kalau teman-teman jumpa lagi ya tentunya di channel Maulana Rizal ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bedah nih aplikasi apa saja sih untuk kita menjadi konten kreator di channel YouTube yang harus kita miliki. Dan oke, jadi ini sebagai gambaran saja buat teman-teman semua. Jadi sebuah channel yang sudah dimonetisasi ya, nanti itu gambarannya seperti ini. Di sini itu ada 6 fitur monetisasi di channel YouTube ya. Yang pertama ada iklan halaman tonton, iklan feedshot, monetisasi super dan juga monetisasi shopping. Dan di sini itu masih ada fitur monetisasi yang lainnya, ada langganan dan juga brand connect. Nah, di sini itu untuk brand connect sendiri kita bisa berkolaborasi ya. Jadi di sini itu tinggal saya aktifkan saja. Oke, jadi ini sebuah gambaran sebuah channel yang sudah dimonetisasi ya. Jadi untuk aplikasi apa saja sih yang harus teman-teman siapkan ketika memulai membangun sebuah channel YouTube ya. Jadi aplikasi yang penting, yang paling utama kita akan bahas di video kali ini. Jadi aplikasi yang pertama adalah aplikasi dari YouTube Studio, dimana aplikasi ini sangat penting ya buat teman-teman untuk bisa ganti thumbnail, kemudian mengisi deskripsi, melihat performa, melihat penghasilan. Ini banyak sekali fungsinya. Oke, jadi yang pertama harus teman-teman miliki adalah aplikasi YouTube Studio. Silahkan untuk mendapatkan aplikasinya, teman-teman bisa masuk ke Play Store. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja YouTube Studio seperti ini ya. YouTube Studio seperti ini. Nah, di sini tuh teman-teman tinggal install saja untuk aplikasinya. Dimana kita bisa setting thumbnail, kemudian setting deskripsi ya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi YouTube itu sendiri. Mungkin sudah nggak asing ya. Kemudian yang ketiga, di sini itu ada aplikasi Pixel Lab ya, dimana teman-teman ini bisa bikin untuk thumbnail. Jadi thumbnail itu adalah gambar awal di video kita. Nah, ini yang wajib teman-teman miliki. Dan kemudian untuk yang kedua adalah aplikasi Canva. Aplikasi ini juga cocok banget buat teman-teman yang baru mulai di aplikasi ini. Teman-teman bisa bikin thumbnail juga. Jadi aplikasi-aplikasi penting yang harus teman-teman ketahui ya. Oke, jadi untuk yang pertama aplikasi YouTube Studio, yang kedua aplikasi Pixel Lab, yang ketiga aplikasi Canva, dan untuk editingnya di sini untuk saya pribadi cukup menggunakan aplikasi CapCut teman-teman. Ya, jadi aplikasi CapCut ini lebih simpel ya, kita untuk editing konten itu lebih simpel dan juga lebih mudah. Nah, untuk mendapatkan aplikasi CapCut-nya juga sama, teman-teman tinggal masuk ke Play Store seperti ini, kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja Cut seperti ini ataupun CapCut seperti ini. Nah, inilah aplikasi yang wajib teman-teman miliki. Jadi itu yang paling utama ya teman-teman. Jadi aplikasi CapCut ini untuk editing video. Ya, jadi yang pertama adalah aplikasi YouTube Studio untuk kita bisa mengecek penghasilan, mengecek analitik ya, kemudian mengecek fitur monetisasi seperti ini. Yaitu dari aplikasi YouTube Studio. Yang paling penting adalah aplikasi YouTube Studio. Nah, selanjutnya untuk yang kelima itu teman-teman nanti juga bisa harus mengetahui yang namanya adalah YouTube Studio, dan untuk masuknya teman-teman tinggal ketikkan saja YouTube Studio Creator seperti ini dan tampilannya itu nanti seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya nanti teman-teman juga bisa mengenal YouTube Studio versi lewat Google Chrome
ya. Jadi ini juga penting karena di YouTube Studio versi Google Chrome ya, ini kita bisa setting untuk iklan kita ya, iklan dari fitur monetisasi. Dan juga di sini itu juga ada beberapa settingan buat teman-teman semua. Nah di sini itu ada setelan umum di bagian YouTube Studio, ada channel, kemudian juga ada yang namanya adalah kata kunci ya teman-teman. Jadi di sini itu ada kata kunci. Nah jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan juga di sini ya untuk kata kuncinya. Oke ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, beberapa aplikasi khusus buat YouTuber pemula yang bermulai di channel YouTube ya. Jadi yang pertama aplikasi YouTube Studio, yang kedua aplikasi Canva ataupun Pixellab ya untuk proses kita pembuatan thumbnail, yang ketiga adalah browser dari Google Chrome ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di video saya, dan di sini itu saya sudah banyak membahas seputar ide konten channel YouTube. Buat teman-teman yang pengen belajar bisa cek di bagian playlist ya. Di sini itu sudah lengkap saya membahas seputar pembahasan ide konten channel YouTube ya, khusus buat teman-teman yang masih baru ya teman-teman. Jadi seperti itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi-aplikasi YouTuber pemula yang wajib teman-teman ketahui ketika mulai membangun untuk channel YouTube-nya. Jadi untuk ketika kita belajar channel YouTube itu tentunya yang pertama adalah fokuskan untuk niche konten kita itu tentang apa. Ya kalau niche konten kita tentang mancing, ya udah kita fokuskan di niche konten tentang mancing. Jadi saran saya buat teman-teman yang baru mulai membangun channel YouTube itu pastikan jangan menggunakan konten campuran ya, karena kalau konten campuran itu sulit buat channel YouTube teman-teman bisa berkembang. Dan oke ya, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang aplikasi apa saja yang harus teman-teman miliki ketika membangun ataupun mengembangkan sebuah channel YouTube di tahun 2025 ini. Nah di channel YouTube ini ya bisa menjadi peluang buat teman-teman, kerjaan sampingan, bisa dari rumah ya, bisa kita kerjakan dimanapun. Kuncinya di sini itu konsisten ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen punya harapan berdiri di atas kaki sendiri, saran dari saya itu paling cocok di YouTube ya. Kemudian juga manfaatkan juga di platform yang lainnya. Dan jika teman-teman ketahui juga untuk channel saya ini itu saya kembangkan kurang lebih sekitar tanggal 9 Agustus 2024 ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah tembus sekitar 100.000 subscriber. Dan nanti saya akan bongkar bagaimana cara saya cepat dapat subscriber di channel YouTube. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.